Kata Nabi, kalau engkau mengalami kebimbangan tentang satu urusan, bimbang Bapak Ibu, maka kata Nabi, salatlah 2 rakaat. Lalu berdoalah. Doanya panjang bahasa Arabnya, kalau tidak hafal, ya Allah, saya tidak tahu mana yang terbaik untuk saya. Kalau ini baik untuk saya, dunia saya dan akhirat saya, kuatkan hati saya ke sana. Kalau ini tidak baik untuk dunia dan akhirat saya, maka palingkan dia dari saya dan palingkan saya dari dia, dia dari saya. Itu inti doanya, begitulah kira-kira. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya. Kalau Bapak Ibu menghadapi ini 2 perkara yang sama baik. Misal, nih ibu jando, datang ya pasangan calon yang cik duda kayu pila gae saleh nencik berondong gagah ibu berondong kok tapi piti kurang saleh lah, sama-sama saleh, duda saleh, berondong saleh. Bedanya duda kok kayu, berondong kok ndak kayu lah. Ibu bimbang, kagagah ndak kayu atau gaek kayu. Itu pilihannya tuh. Maka ibu istikharah lah. Biasanya ibu pilih dengan gaek kayu kok. Padahal seminggu nyanyi tu artinya lah ya dah. Pek warisan tak sama perampek kan, alhamdulillah lah. Kalau apa? Iko jando kayo, itu. Iko gadi, tapi miskin, rancak. Mai apa pilih itu? Ini sama saleh kok, sama salihah kok. Jando kayo atau gadi yang miskin tadi. Biasanya pak kok milih gadi miskin tu. Kalau apa yang gadingnya pilih, dia ceritain dah lah yakin ang bodoh. Tapi Bapak Ibu istikharah lah. Kalau bimbang. Nah inilah Bapak Ibu ya 7 salat sunat yang nilainya besar, tapi kadang kita sering abai dan tidak mengerjakannya. Pertama salat sunat taubat, 2 salat sunat wudu, 3 salat sunat safar, 4 salat sunat tasbih, 5 salat istikharah, 6 salat sunat hajat, dan yang ke-7 salat qabliyah maghrib. Nah Bapak Ibu yang belum nih dari yang 7 ini, mulailah mengerjakannya karena nilai kebaikannya besar. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 69 Allah menjelaskan bahwa nanti di akhirat ada orang-orang yang Allah tempatkan bersama para nabi. Janji Allah begitu ya. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari nabi-nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, dan itulah sebaik-baik teman kelak di akhirat. Katalah begitu ya. Kita ni Bapak Ibu setiap hari berdoa agar kita ditunjuki ke jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu minta kita tu. Ya Allah,
tuntun saya ke jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Kata Allah di ayat ini, di An-Nisa 69 ini, yaitu an-nabiyyin. Kata Allah, ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Sama tu bunyinya. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari para nabi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ada orang-orang yang satu komplek dengan nabi-nabi di sorga. Jadi nanti ada ya Bapak Ibu yang satu komplek dengan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya, Nabi Muhammad. Ibu kalau sekomplek dengan gubernur pasti bangga, nah. Iyalah. Ini sekomplek dengan para nabi dan sorganya pasti istimewa itu, Ibu. Nah, hadis ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab. Ini hadis sahih ini. Suatu hari Rabi'ah bersama Nabi. Lalu dia ambilkan air untuk Nabi berwudu, lalu dia ambilkan kebutuhan-kebutuhan Nabi. Setelah itu Nabi berkata ke Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal." Rabi'ah, mintalah. Kalau engkau ingin meminta sesuatu, mintalah. Saya akan sampaikan kepada Allah, pasti diijabah. Ini kata Nabi ke Rabi'ah nih, karena Nabi berdua saja dengan Rabi'ah. Maka kata Rabi'ah, ini kesempatan emas nih. Karena minta kita pasti diijabah, karena Nabi yang memintakan langsung kepada Allah. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta agar menjadi tetanggamu di sorga. Nah, ini kata Rabi'ah begitu ya. Saya meminta agar jadi tetanggamu di sorga. Kata Nabi, awa ghaira zalika, ndakkah ada pinta yang lain? Nabi masih menawari yang lain. Mudah-mudahan dia minta yang lain. Ya, ada ndak yang lain selain itu? Kata Rabi'ah, huwazak, hanya itu. Ndak ada perlu yang lain. Saya ndak dapat harta, ndak apa-apa. Ndak punya jabatan, ndak apa-apa. Ndak punya ini, ndak apa-apa. Saya hanya ingin jadi tetanggamu saja di surga. Kata Rabi'ah begitu. Maka jawaban Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau hendak menjadi tetangga saya di surga, bantulah saya dengan memperbanyak salat sunat. Nah, inilah rahasianya Bapak Ibu ya. Kenapa salat sunat itu banyak? Salat wajib hanya 5 kali. Salat sunat mutlak tanpa limit waktu, tanpa limit jumlah rakaat, tanpa limit. Selain di waktu yang dilarang saja. Setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Lain daripada itu, salat sunatlah sebanyak-banyaknya tanpa batas. Itu kenapa salat sunat tidak perlu diberi nama, karena sifatnya mutlak. Makin banyak Bapak Ibu salat sunat, makin dekat jaraknya dengan Nabi. Kalau Bapak Ibu salat 5 waktu, salat 5 kali ini, insya Allah masuk surga selama tidak syirik, selama tidak durhaka pada orang tua, insya Allah masuk surga. Tapi surga itu belum tentu dekat dengan Nabi. Kalau ingin bertetangga dengan Nabi di surga, maka kata Nabi, bantulah saya dengan memperbanyak salat sunat. Salat sunat ini Bapak Ibu, kita sudah sering mengerjakannya ya. Ada salat sunat rawatib namanya, ada ya suruk, atau ada duha namanya, atau ada tahajud namanya, macam-macam lah kita kerjakan. Itu bagus. Lain daripada itu Bapak Ibu, paling tidak ini ada 7 salat sunat yang nilainya besar tapi jarang kita kerjakan. Ya. Ada 7 salat sunat yang nilainya besar tapi banyak manusia yang abai, yang tidak ya mengerjakannya. Bahkan kita pun seumur hidup kadang-kadang tidak juga mengerjakannya. Padahal ini amal besar ini ya. Nah, kita akan bahas apa saja salat sunat yang banyak ditinggalkan manusia, padahal nilainya besar. Pertama, salat sunat taubat. Ini hadis sahih ini. Ada 2 hadisnya. Ya, saya bacakan satu saja, hadis dari Abu Bakar, hadis At-Tirmizi dan Abu Daud dari Abu Bakar.
Apa kata Nabi? Ma min abdin yuznibu zanban fayuhsinut tuhura summa yaqumu fayusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Kata Nabi, tidak ada satu hamba pun yang berbuat dosa, maka hendaklah dia berwudu dan salat 2 rakaat. Setelah salat dia beristighfarlah kepada Allah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah dengan 2 rakaat itu. Ini namanya salat sunat taubat. Ini jarang kita mengerjakan, Ibu ya. Kita kalau bersalah ya langsung saja astagfirullah. Itu saja itu. Padahal kata Nabi, kalau ada orang berbuat dosa, segeralah berwudu, lalu salatlah 2 rakaat. Maka yang 2 rakaat itu menghapus semua dosanya. Walaupun begini Bapak Ibu, semua salat itu wajib atau sunat pada hakikatnya menghapus dosa. Kalau Bapak Ibu baca nanti surat Hud ya, surat Hud ayat yang ke-114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kata Allah, salatlah kamu karena setiap salat menghapus dosa. Tapi ini khusus ini 2 rakaat yang kita kerjakan setelah berbuat salah. Walaupun banyak orang mengerjakannya salat ini setelah maghrib sampai isya, yang dikenal dengan salat sunan awabin namanya. Tapi perintah Nabi jangan ditunggu sore, jangan ditunggu malam. Kalau Bapak Ibu berdosa pagi, ya pagi itu salat taubat. Kalau berdosa siang ya siang tu. Kau tunggu lo maghrib tiba kau yo kau lagi duit sampai maghrib kau mati kau bah. Ya tak? Maka kata Nabi, setiap berbuat salah berwuduklah dan salatlah 2 rakaat, maka 2 rakaat itu menghapus dosa. Niatnya apa? Ya niat sengajaku salat 2 rakaat karena Allah, begitu saja. Lalu kita tobat habis itu, istighfar. Kalau mau dikasih sengajaku salat sunat tobat juga boleh. Karena seperti yang saya katakan di awal, salat sunat tidak perlu diberi nama. Itu sifat salat sunat begitu. Diberi nama boleh, tapi tidak dituntut memberi nama. Beda dengan salat wajib, ada lagi nama. Salat zuhur, sengajaku salat zuhur. Salat maghrib, sengajaku salat maghrib. Ya bernamanya. Sebagaimana puasa juga begitu, sengajaku puasa Ramadan, puasa qada. Tapi puasa sunat boleh bernama, boleh tidak bernama. Nah ini Bapak Ibu biasakan salat sunat taubat ni kalau kita habiskan, kita hari-hari pasti berdosa lah. Minimal kita kalau tidak akan salat taubat tiap sebentar, minimal menjelang tidur kita salat taubat. Karena kita dari pagi sudah banyak dosa. Ya. Maka menjelang kita tidur, ya salatlah 2 rakaat, istighfarlah. Ini minimal nih. Jadi nanti Bapak Ibu kalau habis mau tidur, kalau menjelang tidur, ya salat sunat taubat dulu, minta ampun dosa yang tadi pagi. Sejak mulai bangun tidur sampai semalam nih, entah berapa dosa yang kita perbuat tuh. Maka 2 rakaat itulah yang menghapus dosa. Tapi kita jarang mengerjakannya ini. Ya. Salat sunat taubat ini jarang kita mengerjakannya. Ya, padahal ini spesial ini ibadahnya nih. Ya. Kalau bisa setiap berbuat salah, kalau tidak bisa ya minimal di malam hari lah menjelang kita tidur. Yang kedua, salat sunat yang nilainya besar yang kita jarang mengerjakannya itu salat sunat wudu. Ada hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, dan ada juga hadis ya dari Utsman bin Affan, ya. Jadi diceritakan begini tentang salat sunat wudu itu ya. Nabi pernah bertanya ke Bilal. Jadi Nabi pernah bertanya ke Bilal. Apa kata Nabi ke Bilal? Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayal jannah. Kata Nabi, Bilal, beritahu saya apa amalmu sehingga saya sudah mendengar bunyi sandalmu di sorga. Padahal Bilal masih di dunia nih, masih hidup. Tapi sandal Bilal sudah kedengaran Nabi di sorga. Ini menunjukkan Bilal pasti masuk sorga. Bilal pasti masuk sorga. Karena sandalnya sudah ada, berarti pakaiannya sudah ada, ya celananya sudah ada, bajunya sudah ada, sandalnya sudah ada.
Artinya aksesoris Bilal sudah tersedia di sorga, tinggal masuk aja dia. Maka kata Nabi, beritahu saya apa amalmu, sehingga saya mendengar bunyi sandalmu di sorga. Kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bizalikat tuhur. Kata Bilal, saya tidak pernah berwudu, kata Bilal, malam atau siang. Berarti setiap hari dia kalau berwudu, kecuali setelah berwudu itu saya salat 2 rakaat. Ini namanya salat sunat wudu. Bapak Ibu sering berwudu nih, tapi jarang-jarang kita salat sunat habis wudu tuh. Gitu? Padahal kata Bilal, itulah amal yang paling saya istimewakan. Apa itu? Setiap selesai berwudu saya salat 2 rakaat. Itu namanya salat sunat wudu. Dan orang ini sudah pasti sorga untuk dia. Kenapa? Tuh Bilal tuh kedengaran sandalnya di sorga, kata Nabi. Kita kan sering berwudu tuh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ya biasakanlah habis berwudu tuh salat 2 rakaat. Ya. Tapi begini, misalnya Bapak Ibu subuh tadi wudu di luar, kita masuk masjid setelah azan nih, ya setelah azan subuh. Itu kan ada 3 salat sunat tuh. Tahiyatul masjid, wudu, dan fajar, gitu ya. Rawatib qabliyah. Maka ibu bapak boleh 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Di 2 rakaat itu include 3 pahala. Pahala tahiyatul masjid, pahala wudu, dan pahala fajar. Niatnya, maka saya katakan tidak perlu diberi nama tadi. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, 3-tiganya masuk di sana. Sama begini, Bapak Ibu puasa sunat Syawal, pas hari Senin, ini puasa Syawal nih. Pas tanggal 13 Yaumul Bid. Niatnya apa? Ada 3 ibadah di situ itu. Puasa Syawal, puasa Senin, dan Yaumul Bid 3 tuh, harinya cieknya, ibadahnya cieknya. Maka niat mutlak, sengaja aku puasa karena Allah, masuklah ketiga-tiganya di situ pahalanya. Itu alasannya ibadah sunat tidak perlu diberi nama. Karena boleh jadi di satu ibadah itu ada 2-3 pahala di sana. Tapi kalau ibu berniat sengaja aku puasa Syawal, berarti yang Senin dan Yaumul Bid tidak masuk ya lah. Karena innamal a'malu binniyat, pahala sesuai niat. Rugi. Kalau Bapak Ibu niat puasa Senin, Syawal tidak masuk, Yaumul Bid tidak masuk. Dan tidak perlu pula dirinci 3-tiganya. Sengaja aku puasa Syawal plus Bid plus Senin, tidak perlu. Tidak perlu maniang-maniang saya niat panjang mana dong. Ya dah. Niat mutlak saja. Nah, sama dengan jadi. Bapak Ibu habis berwudu masuk masjid. 3 salat sunatnya tuh ya, tahiyatul masjid, wudu, dan fajar atau qabliyah subuh. Maka salat saja 2 rakaat, karena begitu kata Aisyah, Nabi diceritakan iza tala'al fajru la yusalli illa rak'atain khafifatain. Nabi kalau sudah terbit fajar salatnya 2 rakaat saja. Tapi masuk 3 di sana. Ya, tapi kalau Bapak Ibu di rumah, wudu dulu, setelah wudu salat sunat dulu. Nanti ke masjid baru salat tahiyatul masjid. Ya, baru fajar kalau lapang waktu, kalau enggak 2 rakaat saja tahiyatul masjid dan fajar 1 ya ibadah saja. Itu ya. Ini salat sunat wudu nih Bapak Ibu sering-sering dalam mengerjakannya. Ibu Bapak kan biasa tuh berwudu menjelang tidur kan? Setelah berwudu menjelang tidur itu salat sunatlah dulu, baru berbaring. Itu. Ya kan perintah Nabi begitu, iza awaita ila firasyika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudulah. Perintah Nabi begitu. Karena kalau Bapak Ibu mati nanti tidak bangun pagi hari, maka wajahnya cerah nanti di akhirat. Malaikat tidak bertanya amalnya apa. Dibawa ke surga tanpa pertanyaan. Kenapa? Ghurran muhajjalin, karena bekas wudunya itu bercahaya. Itu rahasianya kenapa menjelang tidur kita disuruh berwudu. Kok tidak jago pagi? Alhamdulillah. Wajah kita bercahaya dengan bekas wudu tadi.
Tu. Ya. Tapi ini menjalang ke tampik laluk ibu ya. Kadang-kadang awak kan gaya kau sudah wudu, golek-golek laluk lah payah, tu dah tekan tuik. Jangan wudu aja lah. Iya. Habis kau ibu wudu golek-golek nak mau laluk tekan tuik, wudu lah balik. Tu kalau golek lah nak mau laluk tekan tuik lah wudu lah balik. Mati dia wudu sampai pagi kau dah jadi laluk. Ya kau ndak apa berangnya ni. Di luar saya kau laluk lah, dia kapek laluk ni kau lah ya. Wudu panjang saya kau ya. Jadi kalau ibu dah kantui, lah golek-golek, dah kantui, endak usah wudu lah, tetap aja lah tidur. Itu sudah dihitung juga dalam status suci kita nama itu. Karena ketika Nabi apabila hendak berbaring, maka berwuduklah. Itu perintah Nabi. Bukan ndak laluk ketika hendak berbaring. Allah berbaring awak tu tak mau laluk tekan tu, endak usah wuduk lah. Wuduk laluk selai. Kau sampai pagi berwuduk panjang saya mati, kau dak jadi laluk kalau wuduk. Iya. Nah, itu yang kedua ya, salat sunat wuduk. Ini jarang kita mengerjakannya Bapak Ibu. Jujur saja kalau ditanya satu-satu kita ni, jarang kita salat sunat wuduk ni Pak. Padahal kita sering berwuduk. Ya tu. Tapi jarang kita mengerjakan. Itu yang saya katakan tadi, salat sunat yang nilainya besar, tapi banyak manusia yang abai, yang tidak mengerjakan. 3. Salat yang bernilai besar yang banyak kita abaikan itu namanya salat sunat safar. Dan hadisnya sahih. Hadis Bukhari dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis dari Ka'ab bin Malik, ada hadis dari Abu Hurairah. Saya bacakan satu hadis saja. Hadis Abu Hurairah dari hadis Bukhari. Kata Nabi, "Iza kharajta min manzilika fasalli rak'atan yamna'anika min makhrajis su'. Wa iza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atan yamna'anika min madkhalis su." Kata Nabi, apabila kamu hendak keluar rumahmu untuk bersafar, maka salatlah 2 rakaat, yang 2 rakaat itu menghalangi keburukan menimpamu di perjalanan. Bila kamu sudah masuk rumahmu dari perjalanan, maka sebelum duduk salatlah 2 rakaat yang menghalangi kejahatan masuk ke rumahmu. Ini hadis sahih ni, hadis Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu kalau mau bersafar, ini safar nih, perjalanan jauh yang boleh mengqasar menjamak salat nih. Tapi kalau memang balik sayu kalau lapau sebalah ndak itu ndak safar namanya itu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu keluar rumah, ya, maka salat dulu 2 rakaat. Berdoa, ya Allah, ya, jauhkan saya dari bahaya di perjalanan, hindari dari keburukan-keburukan, ya, selamatkan saya, mudahkan perjalanan. Itu minta begitu. Kata Nabi, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum turun rumah itu mencegah datangnya keburukan dalam perjalanan. Hadis Nabi begitu. Kita ni Bapak Ibu kalau berjalan tak tahu apa yang akan menimpa kita Bapak Ibu. Ibu mungkin naik pesawat bisa jadi jatuh, naik kapal laut bisa jadi ombak besar datang, naik mobil bisa jadi itu masuk ke jurang atau begal di jalan. Banyak kejahatan keburukan di perjalanan itu. Maka yang 2 rakaat sebelum turun rumah kata Nabi menghalangi keburukan di perjalanan. Tapi begini juga, boleh jadi Bapak Ibu lah sembahyang 2 rakaat safar tadi, sembahyang safar. Lah berjalan kiranya kecelakaan di jalan. Ibu bapak ampunlah sembahyang safar tadi. Kok kecelakaan je leh. Gagal solat safar kau. Enggak. Boleh jadi Bapak Ibu dikasih kecelakaan di perjalanan untuk mencegah kecelakaan yang lebih besar. Bisa jadi. Apa contohnya? Contohnya itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir membocorkan kapal enggak? Sampai Nabi Musa protes, kenapa kapal dibocorkan? Setelah itu dikasih tahu Nabi Khidir, kapal ini dibocorkan karena kapal ini akan berlayar ke pulau itu. Di sana ada raja zalim yang merampok kapal. Kalau tidak dibocorkan, ini kapal ke sana dirampok. Ini kapal orang miskin punya. Saya bocorkan di sini supaya mereka sibuk memperbaikinya dulu.
Setelah habis waktu memperbaiki, mereka ke sana, raja sudah pergi, kapal mereka selamat. Apa maknanya itu? Kejahatan kecil menutup kejahatan besar. Musibah yang kecil itu menutup musibah yang lebih besar. Maka kalau Bapak Ibu habis salat sunat safar, lalu berangkat kecelakaan di jalan, mungkin ada kecelakaan yang lebih besar kalau tidak kecelakaan kecil ini tadi. Karena Nabi tidak pernah bohong, Nabi tidak pernah keliru. 2 rakaat menjelang turun rumah, kata Nabi, kalau engkau mau bepergian, menghalangi keburukan di perjalanan. Ini penting nih Ibu ya. Jadi kalau kita mau bepergian, salat sunatlah dulu 2 rakaat. Niatnya saling mutlak saja, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Tapi sebabnya karena kita mau bersafar. Kalau kamu sudah pulang masuk rumah, kata Nabi, jangan duduk dulu. Salat 2 rakaat dulu, baru duduk. Awak enggak, tiba di rumah kan langsung peluk-paluk je cucu tu, cerita-cerita panjang. Ibu salat dulu. Kenapa salat 2 rakaat ketika sampai dari perjalanan ke rumah, kata Nabi, supaya kejahatan itu tidak masuk ke rumahmu. Bapak Ibu berjalan tadi, mungkin lewat lautan, itu jin banyak di sana. Lewat hutan, jin di sana, banyak jin-jin jahat itu. Lewat gunung bagai, itu jin banyak di sana. Jin kok kadang-kadang ikut ibu tu, mungkin ibu glowing kan, kau rancak ibu kau nya, kan glowing kau nya, ikut aja kan. Ya jin kau sama lo jurang mana ya Pak, ya tu, nyo tahu lo je nang glowing kau Pak jin kau. Nanya ikut ibu. Kalau ibu nak salat 2 rakaat sampai di rumah, nanti jin tu masuk tu, masuk jin tu. Ndak ibu sampai di rumah kadang-kadang bercakap langsung. Tak. Ibu lah perjalan kan, jauh lah. Tiba di rumah langsung bercakap je suami. Banyak tu. Kenapa? Kerana masuk kejahatan ke rumah tu. Kerana tak je cegah dengan solat 2 rakaat. Jadi solat sunat safar ini sebelum turun rumah dan setelah sampai di rumah. Tu solat sunat safar tu. Jadi bukan hanya sebelum berangkat. 2 solat sunat safar itu. Sebelum berangkat dan setelah sampai di rumah. Jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Ini jarang kita kerjakan Bapak Ibu. Kalau kita tanya masing-masing kita jujur, jarang kita salat sunat safar nih. Ya, bahkan hampir tidak ada. Ya, tapi itu kondisional sajalah. Karena bisa jadi apa-apa aku tidak paham agama, tidak pernah belajar seperti ini. Ibu, apa aku nyopang gage kalau berjalan ku ibu. Nyotol lagi duit. Ibu sembahyang safar dulu. Ayatnya sabi hisma lah. Doa panjang lah. Pak kalau mengelasong-lasongnya di luar. Beko ibu ni oto beko tak nyasapu deh pak tu itu. Oto tu manggu-anggu saya sampai ke tujuan itu. Ialah kesalnya ke ibu. Kalau cetu bantu apaknya dosa sembahyang safar berangkit sekali. Pada kau cakap lah oto tu beko. Ya kan dosa sembahyang safar lah. Ya kan kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus pertimbangkan. Kalau lata gagih pak ko, jangan buat sembahyang safar je lah, tidak usah lah. Ya dah. Pada bercakap lah gara-gara sembahyang safar tu pak. Ya. Ya. Sedangkan sembahyang wajib saya dikasar kan. Tapi kalau ini memang lapang, kalau suaminya mengerti, disuruhnya ibu sembahyang safar lu. Cak lah. Tapi kalau enggak, kalau kondisi suami model tu nyopang gagih, pandasa. Ya kan, ibu sembahyang safar lu berdoa lu panjang lu. Yang seringi ibu ikut itu. Ada usahalah sembahyang safar. Sama lagi ni. Sama sembahyang suruh. Ibu suruh ya kalau apak lah pulang, suami ibu lah pulang, ibu tak usah suruh lah pulang salah boleh. Karena suruh tu untuk ibu yang tak punya suami. Yang punya suami tak ada suruh lah. Ibadah ibu yang punya suami buat kopinya, buat tehnya di rumah, buat sarapannya. Tu wajib. Suruh sunatnya. Kadang palu suruh Ustaz ya sekarang haji umrah ya, tapi membuat kopi teh apa di rumah lebih kadang pada haji umrah leh. Ku ibu suruh-suruh di siku apa lama dua-dua kopi lah gambung sepipi semua surang. Itu jadi dosa suruh ibu tu beko tu. Ya. Kadang di ibu ko sengaja suruh untuk mindai ke rajo rumah bagai. Ya. Kau pulang capek kau suruh dapat akan encak suruh lu. Ibunya gini, ibu kalau dalam ibadah ni kalau bertabrakan wajib sunat ibu pilih. Dilaknat Tuhan nanti itu. Kalau bertabrakan sunat dan wajib dahulukan, sunat abaikan. Sama begini, ibu apa sedang solat sunat, orang ikamat
Tarawih sebagai sunat atau tak berhenti? Berhenti. Karena kata Nabi begitu, iza aqamatis salah fala salata ilal maktubah. Kalau sudah iqamat, semua salat sunat selesaikan, tinggalkan. Karena yang wajib ada. Apa yang wajib? Mengikut takbir ihram imam. Itu wajib hukumnya. Ju'ilal imam liyutamma bih iza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, takbir. Ikut komandan lah, siap gerak, awak menumandang semua tu. Patuh dah mula tu. Awak kerajo lainnya baru, siap gerak kerjanya. Sama nu solat berjamaah begitu, Pak. Yang wajib sunat, sunat abaikan, yang wajib ambil. Suruh sunat, mau ambil kopi suami, ambil teh suami wajib. Tu dulu kan. Kecuali apa majak ibu, bu suruh aduh je, alhamdulillah lah. Tapi kalau nyo tak suruh lah, ibu pulang lah. Lain minta izin ustaz, tak ada minta izinnya lah. Kami ko bagi izin dek balik bercakap saja, dak balik bercakap saya. Kadang ibu dia di tagahan, nak kena tagahan ke lo cak dia seleh pada cakap lo tangkap lo dia seleh. Tu. Memang bagamu ko yo ilmu ibu ya dah agak lah kan. Jadi solat sunat safar tu kalau le lapang waktu. Waktu le lapang, le dak tagageh-gageh lo, le dak capek bana sampai ke situ lo. Salatlah dulu 2 rakaat. Ya, kerana itu mencegah keburukan yang akan menimpa kita di perjalanan. Kerana kita tak tahu apa yang akan menimpa kita di perjalanan. Saya pulang di rumah, pulang ke Lubuk Binturun itu belum tentu selamat Bapak Ibu. Ya, bisa jadi ada mobil menabrak saya, atau mungkin orang yang menabrak saya, atau tak nampak lubang, tak tahu. 2 rakaat menjelang safar itulah yang mencegah keburukan di perjalanan. Kata Nabi begitu. Makanya Bapak Ibu nanti sebisanya kalau ada waktu agak lapang, usahakanlah salat sunat ya, safar ini ya. Okay. Yang keempat yang sering kita tak kerjakan itu namanya salat sunat hajat atau salat sunat ketika ditimpa musibah. Hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Dawud ya dari Huzaifah Al-Yamani. Karena diceritakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla. Di hadis lain disebutkan iza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada musibah atau ada sesuatu yang membuat beliau sedih, maka beliau segera salat 2 rakaat. Itu sunnah Nabi begitu. Ibu dapat kabar anak misalnya kecelakaan, misalkan ibu kecelakaan anaknya misalnya di tampik lain dan jauh di ibu. Ibu wah aku anak lain kau duit kau ada tak boleh tu. Ibu kalau terdengar kabar yang menyesakkan dada, ambil wudu, salat 2 rakaat. Kenapa begitu? Karena salat itu zikir. Aqimis salata li zikri. Salat itu zikir. Dan zikir menenangkan hati. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Ibu kalau sudah berwudu, salat 2 rakaat, ya Allah beri kelapangan dada saya menghadapi masalah ini. Ibu akan lapang hati ibu. Kalau hati lapang, solusi kau nampak. Ada orang Bapak Ibu dapat kabar anaknya kecelakaan, anaknya ku luka sangat ni, induknya mati. Jantungan langsung. Kenapa? Karena tidak salat 2 rakaat. Ya. Ada yang stroke malah menanggaka anaknya kecelakaan, stroke apa tu langsung. Tak siap dengan kabar begitu. Padahal kecelakaannya tu tak parah. Justru yang parah malah yang kena stroke tu. Kenapa? Karena tak menenangkan hati ketika musibah datang. Nah, Nabi mengajarkan iza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau ada perkara yang menyesakkan dada beliau langsung salat 2 rakaat. Lalu berdoa, ya Allah, beri kelapangan dada saya menghadapinya. Itu. Ya memang begitulah. Kalau ada yang menyesakkan. Ibu dapat kabar, suami ibu menikah balik, salat 2 rakaat. Ya Allah, beri kelapangan dada hamba ya Allah. Jangan ibu ladiang orang tu lo cari apa ni ke nenek ibu tu langsung damu lah tu itu. Gitu. Beko dengan salat 2 rakaat itu ibu, misalnya suami ibu menikah, dapat kabar ibu lah pastinya menikah, ibu salat 2 rakaat. Lapang dada ibu langsung tu pulang apa tu beko, dah ibu berang-berang apa tu minum apa, makan apa. Ya tu. Percayalah ibu. Tapi kalau enggak ibu langsung judo apa tu percayalah kamu. Ya tu. Karena dada ibu sasak. Itu pentingnya Bapak Ibu salat ketika ada kabar yang buruk. Iyalah. Ya kan kadang-kadang tak selalu ideal yang awak temui di dalam kehidupan kau ibu. Tak selalu hal yang menyenangkan awak temui lah kau. Akan ada hal-hal yang menyesakkan dada beko tu mah.
Nah, ketika ada hal-hal yang menyesatkan tu, ibu jangan peturuan apa tu persoalan tu. Setan nanti itu. Setan menggiring ibu itu, maka putus mata rantai setan dengan solat 2 rakaat. Supaya hati balik tenang, sehingga solusi nampak. Apapunlah kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang Bapak Ibu rasakan. Solat 2 rakaat. Misalnya apa? Misalnya ibu kau nyerengi-nyerengi, saya kawan. Lagi awak lah pensiun, kau cok kena serengi, Pak. Alah, apa salah lah 2 rakaat. Kau lagi lah pensiun, kau cok kena serengi, Pak. Ada awak lah jinyi, bagai lah didik, bagai. Tu ibu kadang-kadang serengi-serengi, tak boleh, Pak. Pak je berang-berang lu ke ibu tu. Ya dah, solat 2 rakaat supaya lapang dah dapat menghadapi persoalan tu. Itu Nabi mengajarkan begitu tu. Kalau ada perkara yang hazabah yang membuat dia sesak, maka fazi'a ila salah. Nabi segera mengerjakan salat 2 rakaat. Ini namanya salat hajat ya. Salat hajat. Dan ini kapan kita punya masalah, salat minta ke Tuhan itu kelapangan. Masalah sunat hajat. Tak perlu tengah malam tu. Jangan tunggu malam salat hajat tu. Ibu bapa ada masalah kini salat hajatnya. Ada siang masalah, siang tu salat hajatnya. Ya, minta kelapangan, ya Allah, tolong lapangkan saya. Kalau ndak masalah ini angkat, lapangkan saja dada saya menerima itu. Supaya masalah tu jadi ketik. Nyo kalau tampik lapang, nyo ketik masalah ko. Kadang masalah ketik tapi dek tampik ko ketik sampai lapang kadang masalah jadinya. Ya, masalah ko ngenek sebenarnya. Tapi jadi gadangnya dek tampik sampai. Tapi kalau tampik lapang, gadang masalah tu ketik, masalah tu beko tu. Yang membuat masalah tu ketik, salat 2 rakaat. Kata Nabi begitu ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, salat sunat tasbih. Ini ya nilainya besar, tapi kita jarang mengerjakannya. Salat sunat tasbih ini hadis sahih, ini hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya panjang Bapak Ibu ya. Hadis riwayat Abu Dawud ya, bukan Bukhari Muslim. Hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, saya bacakan sebagian matanya saja. Ya Abbas ya Ammah, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyara khisalin iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka zambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu dan seterusnya. Kata Nabi kepada pamannya Abbas, wahai paman, maukah engkau saya tunjukkan satu amal yang bila engkau kerjakan yang itu Allah ampuni semua dosamu yang awal yang akhir. Artinya yang sudah diperbuat ataupun yang belum diperbuat. Yang dahulu, yang sekarang, yang sengaja atau yang tersalah, yang kecil atau yang besar, yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, diampuni Allah. Itu kata Nabi ya. Apa amalnya kata Nabi? Antusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan fa iza faragta minal qira'ah fi awali raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyara marah dan seterusnya. Salatlah 4 rakaat. Ini kata Nabi ya. 4 rakaat salatnya. Tanpa tahiyat awal, 4 rakaat langsung. Salatlah 4 rakaat. Engkau bacalah di rakaat itu Al-Fatihah dan surat. Baca ayat Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah dan baca ayat, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lalu ruku. Setelah ruku baca tasbih ruku, maka baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lalu setelah selesai, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu sujud. Setelah tasbih sujud, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu duduk antara 2 sujud, baca lagi 10 kali. Lalu sujud lagi, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu duduk lagi. Duduk istirahat, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru berdiri.
Setiap satu rakaat kata Nabi 75 kali. 4 rakaat. Gini hitungannya. Bapak Ibu, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat. Setelah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 dulu. 15 ya. Satu. Lalu ruku 10. Lalu i'tidal 10. Lalu sujud pertama 10. Lalu duduk antara dua sujud 10. Lalu sujud kedua 10. Lalu setelah sujud jangan berdiri langsung. Duduk istirahat dulu. Hanya untuk membaca tasbih 10 kali baru berdiri. Kalau Bapak Ibu langsung berdiri, dah jadi 75 dia. Nanti di rakaat terakhir setelah tahiyat akhir baru baca itu, baru salam. Itu caranya ya. Ibu setelah Fatihah ayat baca dulu 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15. Ya, itu rakaat itu yang pertama 15. Setelah ruku jangan i'tidal dulu. Setelah baca tasbih ruku baca 10 kali lagi. Baru sami Allahu liman hamidah. Setelah selesai bacaannya baru baca tasbih lagi 10 kali. Baru sujud. Setelah bacaan sujud baca lagi subhanallah itu 10 kali. Lalu duduk antara dua sujud. Setelah baca Rabbil Firli, baca lagi 10 kali tasbihnya. Sujud kedua baca lagi 10 kali. Nah, setelah sujud kedua jangan langsung berdiri. Duduk dulu, duduk istirahat. Untuk sekadar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru berdiri tanpa Allahu akbar. Karena Allahu akbar dah dibaca tadi untuk waktu bangkit dari sujud. Allahu akbar duduk dulu. Baru baca tasbih 10 kali baru berdiri tanpa takbir lagi. Langsung aja berdiri. Rakaat kedua begitu pula. Rakaat ketiga begitu pula tanpa tahiyat awal. Rakaat keempat setelah tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid baru baca lagi 10 kali baru salam. Ya. Aturannya 75 setiap rakaat. Kata Nabi, in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marra faf'al wa in lam taf'al fa fi kulli jum'ah marra wa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marra wa in taf'al fa fi kulli sana marra wa in taf'al fa fi umrika marra. Kata Nabi, kalau engkau mampu setiap hari kerjakanlah sekali sehari. Kalau engkau tidak mampu sekali sehari kerjakanlah setiap Jumat. Berarti sekali seminggu. Tidak bisa juga setiap Jumat, minimal sekali sebulan. Tidak bisa juga sekali sebulan, minimal sekali setahun, kata Nabi. Tidak bisa juga sekali setahun, minimal selama hidupmu sekali. Jangan mati kalau tidak pernah lakukan salat tasbih. Lagi apa-apa yang atas anda, aku salat tasbih lah gua. Ya tu. Kau lah pensiun, dah pernah salat tasbih lah. Ya tu. Minimal sekali seumur hidup. Minimal. Ya, jangan Bapak Ibu tidak pernah mengerjakannya. Ini nilainya besar. Kata Nabi, semua dosa diampuni. Yang sudah diperbuat, yang belum diperbuat, diampuni. Bayangkan Bapak Ibu. Yang dulu, yang sekarang, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tersalah, yang tersembunyi, yang tampak, semua diampuni Allah. Kalau kita kerjakan 4 rakaat dengan cara seperti tadi. Namanya salat sunat tasbih. Karena tasbihnya setiap rakaat 75 kali. Jangan tidak, minimal sekali seumur hidup. Sekali. Nah, itu mati lah. Habis dosa tu. Ya tidak apa-apa. Kalau apa lah sudah sebelum tasbih itu mati lah. Jadi semua dosa diampuni, apa lagi? Manusia yang diinginkannya kalau mati apa? Ampunan kan? Makanya orang mati kita doakan Allahumma gfir lahu. Karena yang paling dimintakan orang yang mati itu ampunan untuk dirinya. Dan sekarang sudah diampuni semuanya. Hingga dosa yang belum dikerjakannya sudah diampuni pula dengan salat tasbih itu.
Yang minimal sekali lah seumur hidup. Kalau nak kata kerajaan, tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, tiap Jumaat, tiap hari. Ya dah. Kalau apa-apa yang lah pensiun kau minimal sekali seminggu bisa. Atau enggak sekali sebulan bisa. Kau nak tiap hari mana. Ya, tapi sekali tiap hari pun bisa aja. Nah, apa-apa beko pulang semang isa kau cubur lah. Yang alun lah cubur lah. Ya dah. Itulah sudah agak sekali seumur hidup laman lah. Ya dah. Jangan nak pandang apa beko mati sih beko. Ya dah, awak nak pandang solat tasbih lah mati. Ini pahalanya besar, nilainya besar. Cuman itu yang kita jarang mengerjakannya. Nah, yang keenam, salat yang nilainya besar, yang jarang kita kerjakan, salat istikharah namanya. Ini hadis sahih, hadis dari Jabir, ya, Jabir bin Abdullah. Ini hadis Bukhari. Ini hadisnya panjang. Saya bacakan sebagian saja matanya. Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain. Summa falyakul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi qudratika wa asluka min falikal azim, dan seterusnya. Kata Nabi, kalau engkau mengalami kebimbangan tentang satu urusan, bimbang Bapak Ibu, maka kata Nabi, salatlah 2 rakaat. Lalu berdoalah. Doanya panjang bahasa Arabnya, kalau tidak hafal, ya Allah, saya tidak tahu mana yang terbaik untuk saya. Kalau ini baik untuk saya, dunia saya dan akhirat saya, kuatkan hati saya ke sana. Kalau ini tidak baik untuk dunia dan akhirat saya, maka palingkan dia dari saya dan palingkan saya dari dia, dia dari saya. Itu inti doanya, begitulah kira-kira. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya. Kalau Bapak Ibu menghadapi ini 2 perkara yang sama baik. Misal, ini ibu jando. Datang ya pasangan kuah calon yang cik duda kayu bila gae saleh nencik berondong gagah ibu berondong ko tapi piti kurang saleh lah, sama-sama saleh, duda saleh, berondong saleh. Bedanya duda ko kayu, berondong ko ndak kayu lah. Ibu bimbang, kagagah ndak kayu atau gaek kayu. Ada pilihannya tuh. Maka ibu istikharah lah. Biasanya ibu kok pilih dengan gaek kayu kok. Padahal seminggu nyanyi tu artinya lah, ada pek warisan tak sama seperampek kan, alhamdulillah lah. Atau kalau apa, iko jando kayo, itu, iko gadi, tapi miskin, rancak. Mai apa pilih itu? Ini sama saleh ko, sama salihah ko, jando kayo, atau gadi yang miskin tadi. Biasanya pak ko milih gadi miskin ko. Kalau apa yang gadinya pilih, dia ceritain dah lah yakin ang bodoh. Tapi Bapak Ibu istikharah lah. Kalau bimbang ya, kalau bimbang itu. Itulah. Nah yang terakhir salat sunat qabliyah maghrib. Ini hadisnya sahih ya. Hadis Bukhari, kata Nabi, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Ya insya'a, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, sebelum apa jika kamu mau, liman sya'a. Jadi salat sebelum maghrib banyak orang yang tidak mengerjakannya. Biasanya di beberapa masjid sudah azan langsung saya iqamat langsung. Salat dulu 2 rakaat. Nabi perintahkan salatlah sebelum maghrib, kata Nabi. Ada syaratnya juga bagi yang mau, karena itu kondisional juga, tapi nilainya besar. Nah inilah Bapak Ibu ya 7 salat sunat yang nilainya besar, tapi kadang kita sering abai dan tidak mengerjakannya. Pertama salat sunat taubat, 2 salat sunat wudu, 3 salat sunat safar, 4 salat sunat tasbih, 5 salat istikharah, 6 salat sunat hajat, dan yang ke-7 salat qabliyah maghrib. Nah Bapak Ibu yang belum nih dari yang 7 ini, mulai-mulailah mengerjakannya, karena nilai kebaikannya besar. Ya dek lazan Bapak Ibu kan tak perlu bertanya lah kan. Ini lah jale mah, lah jale tu banyak tanya dak mula tu, lah jale tu kerajaan saja.
Nah, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.